Halo mitra olahraga, bagaimana kabar hari ini? Kalian pastinya sudah tidak sabar menantikan berita terbaru yang sudah kami rangkum. Langsung saja siapkan posisi ternyaman dan kita masuk ke beritanya. Roman Abramovich resmi menjual Chelsea. Roman Abramovich secara resmi sudah membuat pernyataan untuk menjual Chelsea. Hal ini dilakukannya imbas perang Rusia dan Ukraina yang sedang berkecamuk saat ini. Tentu keputusan ini membuat para fans Chelsea menjadi sedih. Salah seorang fans bahkan menyatakan bahwa keputusan Abramovich ini akan mempengaruhi sepak bola di Eropa. Kesuksesan Chelsea saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari andil pengusaha asal Rusia tersebut. Sejak membeli Chelsea pada 2003 silam, Chelsea disulap menjadi tim yang bertabur bintang berkat kekuatan finansialnya. Saat ini sudah ada 21 trofi yang diraih Chelsea era Roman Abramovich. Puja-puji Takumi Minamino. Usai bawa Liverpool lolos ke perempat final Piala FA. Liverpool berhasil menjejakkan langkah ke babak perempat final Piala FA 2021-2022 setelah mendebak Norwich City. Pemain asal Jepang, Takumi Minamino, menjadi bintang kemenangan Liverpool pada pertandingan tersebut. Ia memborong 2 gol untuk memastikan kelolosan Liverpool. Dalam partai putaran kelima Piala FA ini, Minamino memborong 2 gol yang seluruhnya ia ciptakan dari babak pertama. Norwich baru bisa memperkecil ketinggalan di babak kedua. Seusai pertandingan, klub pun tak sungkan untuk memuji Minamino. Menurutnya, secara keseluruhan pemain 27 tahun itu bermain bagus. Lebih lanjut, Jurgen Klopp pun berjanji akan lebih sering memainkan Minamino yang selama ini memang hanya menjadi pemain pelapis di barisan lini depan Liverpool. Kejutan, Carlo Ancelotti jadi kandidat manajer MU. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiba-tiba disebut bakal menjadi kandidat manajer baru Manchester United pada musim depan. Banyak calon manajer baru disebut-sebut, mulai dari Luis Enrique, Erik ten Hag, sampai Mauricio Pochettino disebut-sebut masuk dalam radar MU. Namun, kini Carlo Ancelotti pun disebut bisa menjadi pilihan. Hubungan baik dan kuatnya dengan Sir Alex Ferguson yang masih memiliki pengaruh besar di Old Trafford meski sudah pensiun 9 tahun, bisa menjadi faktor kuat yang membawa pelatih asal Italia itu berlabuh ke Manchester. Satu hal yang pasti, siapapun yang akan menjadi manajer baru Manchester United pada musim panas nanti tentu memiliki beban yang besar di pundaknya. Manajer yang baru datang akan langsung menggendong ekspektasi besar setelah klub yang bermarkas di Old Trafford itu cukup lama tidak menjadi juara, baik di Inggris maupun di Eropa. Manchester City bertemu Mino Raiola, bahas Erling Haaland. Persaingan makin seru. Manchester City dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan agen Mino Raiola tentang transfer bintang Borussia Dortmund, Erling Haaland. Haaland akan memiliki klausel rilis aktif dalam kontraknya musim panas ini. Sejumlah klub Eropa ingin mengamankan tanda tangannya. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool, dan City termasuk di antara tim yang bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Haaland. Para peminat Haaland nantinya harus segera mengatur skenario bila ternyata sang pemain siap hengkang. Mulai dari mengatur dana untuk transfer hingga mengajukan beberapa tawaran alternatif pada Dortmund. Koeman curiga motif tersembunyi Barcelona di balik kepergian Messi. Mantan pelatih Barcelona, Ronald Koeman, mencurigai motif Barcelona di balik kepergian Lionel Messi pada musim panas 2021. Dia heran karena tidak lama setelah kepergian Messi, Barca bisa memboyong Ferran Torres dari Manchester City dengan harga yang tidak murah. Barca mengutip hambatan ekonomi yang diberlakukan La Liga sebagai alasan keluarnya superstar Argentina itu, sebelum serangkaian pemain tim utama berkomitmen untuk pemotongan gaji. Wakil Presiden Barcelona bidang ekonomi, Eduard Romeu, kemudian mengkonfirmasi bahwa proposal investasi CVC Liga memungkinkan bisa membuat Barcelona mengikat Messi dengan kontrak baru. Namun Barca memilih tidak melakukannya. Lionel Messi dan Sergio Ramos belum memenuhi ekspektasi PSG. Langkah Paris Saint-Germain merekrut 2 superstar pada musim panas 2021, Lionel Messi dan Sergio Ramos, ini dipertanyakan. Keduanya hingga kini dianggap belum memperlihatkan apa yang ingin dilihat para penggemar di Liga 1 Prancis. Sebagai penyerang, Lionel Messi baru mencetak 2 gol dari 16 laga yang dimainkan di Liga 1 Prancis. Sementara itu, Sergio Ramos baru bermain 4 kali dan mencetak 1 gol hingga sejauh ini. Leonardo harus mendengarkan kritik terhadap Lionel Messi
dalam beberapa pekan terakhir. Leonardo pun bersyukur karena pemilik klub, Nasser Al-Khelaifi, hingga sejauh ini memberikan kebebasan kepadanya untuk mengatur bagaimana klub ibu kota Prancis itu berkembang. Kondisi tersebut membuat mantan pemain timnas Brasil itu bisa berkreasi untuk membawa PSG berkembang sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Mario Balotelli mengklaim dirinya setara dengan Lionel Messi dan CR7. Setuju atau enggak nih? Bukan Mario Balotelli namanya jika tidak melakukan tindakan kontroversial, seperti yang kembali ia perbuat. Dalam wawancara, Mario Balotelli membuat pernyataan yang cukup berani. Ia mengaku dirinya tak kalah dalam hal kualitas dengan Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo. Saya 100% yakin bahwa kualitas saya berada di level yang sama dengan orang-orang ini. Tetapi saya melewatkan beberapa peluang. Anda tahu, itu terjadi. Tetapi jika kita hanya berbicara tentang kualitas sepak bola, saya tidak perlu iri pada mereka. Jujur saja, serunya. Leonardo optimis Kylian Mbappe bertahan di PSG. Direktur olahraga Paris Saint-Germain, Leonardo, menegaskan pihaknya bakal melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mempertahankan Kylian Mbappe agar tidak lepas ke tangan Real Madrid. Dalam sebuah wawancara dengan L'Equipe, Leonardo memberi sebuah informasi baru mengenai masalah yang membuatnya kerap terbangun di malam hari itu. Ia tidak hanya bicara soal Mbappe, tapi juga soal Lionel Messi, perekrutan Sergio Ramos, dan masa depan pelatih Mauricio Pochettino. Leonardo mengonfirmasi bahwa tak ada tawaran yang telah diberikan kepada Mbappe, menyusul adanya kabar bahwa sang pemain mendapatkan tawaran dengan nilai 1 juta euro per pekan. Satu hal yang diyakini oleh Leonardo, Kylian Mbappe juga memiliki keinginan dalam hatinya untuk tetap bertahan di PSG, dan demi memastikan hal tersebut, PSG akan melakukan segalanya. Manajer Emil Eudero tidak menolak sang kiper gabung timnas Indonesia. Emil Eudero belum memberikan jawaban, namun kiper Sampdoria itu masih membuka peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kolega Hassani telah bertemu dengan manajer Emil Eudero di Italia pada Rabu, 2 Maret 2022. Kedua belah pihak membahas kemungkinan penjaga gawang berusia 25 tahun itu membela timnas Indonesia. Hassani menyatakan bahwa pihak Emil Eudero masih membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam untuk memutuskan bersedia dinaturalisasi demi timnas Indonesia atau tidak. Cerita dari koleganya di Italia, Hassani menjelaskan bahwa manajer Emil Eudero akan berbicara dengan kliennya lebih dulu sebelum mengambil keputusan final. Menpora sampaikan pesan Presiden Jokowi untuk Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 yang kelak menjelma sebagai Timnas U20 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Presiden Jokowi disebut meminta tim berjuluk Garuda Muda itu berprestasi. Amali tidak mengungkapkan secara detail prestasi seperti apa yang ditargetkan ke Timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20, namun menyiratkan pencapaian yang maksimal. Umumnya, prestasi maksimal dalam suatu turnamen diartikan sebagai meraih gelar juara. Piala Dunia U20 2023 mungkin akan digelar pada Mei tahun depan. Timnas Indonesia U19 bakal bersaing dengan 23 peserta untuk bertahta di tangga juara. Menurut kalian, apa pendapat kalian mengenai berita hari ini? Langsung saja tulis di komentar. Dan terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara subscribe channel kami dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu pada berita selanjutnya. Salam olahraga.